Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya dan selamat siang juga Ibu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dara Levaliana. Saya berasal dari kelompok 2 dan prodi saya dari Pendidikan Sejarah dan NIM saya 25112002. Nah, sebelumnya kelompok saya ada 3 anggota. Yang pertama saya sendiri, dan yang kedua itu ada Farel Hasnandi, dan yang ketiga itu ada Intan Nurfitri, yang dimana dia sekarang pindah. Nah, jadi di sini kelompok kami akan membahas tentang Kerajaan Sriwijaya. Nah, jadi yang pertama itu pengertian dari Kerajaan Sriwijaya. Nah, Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan maritim yang bercorak kuda. Ini berpusat di Sumatera atau diperkirakannya itu di Palembang, dan berjaya karena menguasai jalur perdagangan dan pelayaran internasional, terutama di Selat Malaka. Sriwijaya juga berperan sebagai pusat perdagangan, pelabuhan transit, dan pendidikan agama Buddha di Asia Tenggara. Nah, selanjutnya yaitu tahun berdiri dan runtuhnya Kerajaan Sriwijaya. Jadi, tahun berdiri Kerajaan Sriwijaya ini sekitar pada abad ke-7 Masehi atau kurang lebih tahun 671 Masehi, dan berdasarkan prasasti kedudukan bukit itu di 683 Masehi. Nah, dan runtuhnya itu sekitar pada abad ke-13 Masehi atau kurang lebih 1377 Masehi, dan ditandai dengan melemahnya kekuasaan dan serangan dari kerajaan lain seperti Kola yang ada di India Selatan dan Majapahit. Nah, selanjutnya yaitu raja-raja dari Kerajaan Sriwijaya dari awal sampai akhir. Raja awal yang diketahui dari prasasti dan sumber sejarah yaitu Raja Dapunha Hyang Sri Jayanasa. Ini raja pertama pendiri Kerajaan Sriwijaya. Nah, yang kedua yaitu Sri Indrawarman. Yang ketiga Rudra Wikrama, yang keempat Wisnu, yang kelima Sri Maharaja, yang keenam Samaratungga yang diperkirakan memiliki hubungan dengan Wangsa Syailendra. Nah, yang ketujuh itu Balaputra Dewa. Ini raja yang paling terkenal. Raja-raja akhir tidak terdokumentasi dengan jelas karena kekuasaan Sriwijaya itu sudah menjadi melemah. Nah, selanjutnya masa kejayaan dan keruntuhannya. Pada masa kejayaannya yaitu Raja Balaputra Dewa pada abad ke-9 Masehi. Sriwijaya itu menjadi pusat perdagangan Asia Tenggara, menjadi pusat pendidikan agama Buddha Mahayana, dan menguasai jalur laut internasional. Nah, selanjutnya masa keruntuhannya itu dimulai setelah serangan kerajaan Kola pada abad 1025 Masehi, diperparah oleh munculnya kerajaan pesaing yaitu Majapahit, adanya perubahan jalur perdagangan, dan lemahnya kontrol wilayah. Selanjutnya yaitu wilayah kekuasaan. Wilayah Sriwijaya sangat luas dan bersifat maritim, meliputi Sumatera yaitu Palembang, Jambi, dan Lampung, Semenanjung Malaya, Thailand Selatan, Kamboja bagian selatan, sebagian Jawa Barat, Selat Malaka, dan Selat Sunda. Sriwijaya menguasai jalur laut, bukan wilayah daratan secara penuh. Perkenalkan, nama saya Farel Hasnandi, prodi Pendidikan Sejarah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peninggalan kebudayaan, prasasti, serta kondisi ekonomi, sosial budaya, dan politik Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, peninggalan kebudayaan Kerajaan Sriwijaya. Peninggalan kebudayaan Sriwijaya sebagian besar bercorak Buddha Mahayana, karena Sriwijaya merupakan pusat pembelajaran agama Buddha di Asia Tenggara. Peninggalannya Candi Muara Takus, Riau, merupakan kompleks Candi Buddha yang diperkirakan sebagai pusat keagamaan Sriwijaya. Struktur candinya menunjukkan pengaruh arsitektur India dan lokal. Candi Muaro Jambi, kompleks percandian terluas di Indonesia yang berfungsi sebagai pusat pendidikan dan keagamaan Buddha. Arca Buddha dan Bodhisattva ditemukan wilayah Sumatera Selatan dan sekitarnya, menunjukkan kuatnya pengaruh Buddha Mahayana. Situs dan artefak maritim seperti pelabuhan kuno, jangkar, dan jalur pelayaran yang menunjukkan Kerajaan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim.
Yang kedua, Prasasti Kerajaan Sriwijaya. Prasasti Sriwijaya ditulis menggunakan aksara Pallawa dan bahasa Melayu kuno. Berisi informasi politik, keagamaan, dan kekuasaan raja. Yang pertama, Prasasti Kedukan Bukit 683 Masehi. Berisi kisah perjalanan suci Sida Yatra Dapunta Hai Sri Jayanasa dalam memperluas wilayah kekuasaan Sriwijaya. Tunggu. Yang kedua, Prasasti Talang Tuo 684 Masehi, menceritakan kisah perjalanan suci Sidayatra Dapunta Hyang Sri Jayanasa dalam memperluas wilayah kekuasaan Sriwijaya. Yang kedua, Prasasti Talang Tuo 684 Masehi, menceritakan pembangunan Taman Sri Setra untuk kesejahteraan rakyat, mencerminkan kepedulian sosial raja. Yang ketiga, Prasasti Kota Kapur 686 Masehi, berisi kutukan bagi siapapun yang memberontak terhadap Sriwijaya serta rencana ekspedisi militer ke Jawa. Yang keempat, Prasasti Karamberahi 686 Masehi, menegaskan kekuasaan Sriwijaya di daerah pedalaman Sumatera dan ancaman bagi pembangkang. Yang kelima, Prasasti Telaga Batu, berisi sumpah setia para pejabat kepada Raja Sriwijaya, menunjukkan sistem pemerintahan yang terpusat dan kuat. Ketiga, kondisi kehidupan kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, kondisi ekonomi. Sriwijaya memiliki ekonomi yang kuat berbasis perdagangan dan pelayaran internasional. Letaknya yang strategis di jalur perdagangan India, Cina, Selat Malaka membuat Sriwijaya menjadi pusat transit dan perdagangan. Komoditas utama meliputi emas, kapur barus, rempah-rempah, dan hasil hutan. Sriwijaya juga memungut pajak dari kapal-kapal yang singgah. Yang kedua, kondisi sosial. Masyarakat Sriwijaya terbagi dalam lapisan sosial seperti raja dan bangsawan, pejabat kerajaan, pedagang, pendeta, dan rakyat biasa. Kehidupan sosial dipengaruhi oleh ajaran Buddha yang menekankan ketertiban moral dan kesejahteraan bersama. Yang ketiga, kondisi budaya. Budaya Sriwijaya sangat dipengaruhi oleh agama Buddha Mahayana. Sriwijaya dikenal sebagai pusat pendidikan Buddha yang didatangi pelajar dari Asia seperti pendeta Tiongkok. Bising bahasa Melayu kuno berkembang sebagai bahasa pengantar dan administrasi. Kondisi politik. Sriwijaya menganut sistem kerajaan maritim dengan kekuasaan raja yang kuat dan pusat. Untuk menjaga stabilitas, Sriwijaya menerapkan sumpah setia dan hukuman tegas bagi pemberontak. Politik luar negerinya bersifat ekspansif dan diplomatis, menjalin hubungan dengan Cina dan India untuk memperkuat